Shalom, Bapak Ibu, kita sampai ke ibadah tengah minggu saat ini. Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita dengan kesehatan yang prima untuk kita bisa beribadah bersama-sama, bersekutu, dengar firman Tuhan untuk lebih menguatkan rohani kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk kepada renungan firman sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu buat kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, masa depan kami, semua yang ada dalam kehidupan kami, itu boleh memuliakan, mengagungkan, memuji nama Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba-Mu Tuhan untuk renungan sore ini. Biarlah namamu boleh dipuji, dimuliakan, dan sedang jemaat boleh dikuatkan melalui renungan firman ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita akan masuk dalam satu tema sederhana, yakni saya beri judul alih generasi. Ya, alih generasi. Ya, hidup ini seperti rumput, kata Mazmur. Ya. Mazmur 103 ayat 15-18, kalau boleh saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Satu poin ya. Kemudian yang poin yang kedua, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ya, kita tahu bahwa memang kehidupan ini cepat sekali beralih ya, dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Kalau dulu ada, katakanlah mungkin kakek nenek kita, saat ini mereka sudah tidak ada lagi. Ya, dulu ada papa mama kita, papa mama saya, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, generasi paman ya, generasi angkel saya dari yang paling kecil ya, wanita ya, bibi wanita, sampai yang paling sepuh. Ya. Semuanya tidak ada ya. Papa saya, adiknya, semuanya habis ya. Sekarang tinggal generasi saya ya, generasi saya yang ya usia sudah mulai memasuki juga usia lanjut ya. Dan generasi ini akan berganti-ganti terus ya. Tapi ada dua hal di sini yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi, yakni bahwa kasih setia Tuhan itu ya, itu berlaku selama-lamanya untuk orang yang takut akan Dia. Siapa yang dalam kehidupan yang singkat ini tidak kepingin mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa? Saya kepingin, Bapak Ibu juga pasti semuanya kepingin ya. Kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh kita nikmati dari hari ke hari ya. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita lewati satu persatu, mungkin banyak problem kehidupan, tapi kita bisa melewatinya. Dengan apa? Dengan satu cara, yakni takut akan Tuhan. Ya. Senangkan Tuhan, takut akan Dia. Ya. Jangan kayak orang kaya yang bodoh itu. Ya. Waktu dia melihat hartanya bertambah banyak, kemudian dia ngomong dengan dirinya sendiri, kekayaanku bertambah-tambah, aku akan membongkar tempat lumbung-lumbungku, aku akan dirikan lumbung yang lebih besar lagi, katanya dia. Tapi firman Tuhan ngomong apa sama dia? Lukas 12 ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Ya. Habis, semuanya selesai. Ya. Kalau kita tahu
masa depan ini kalau kita menggantungkan kepada harta kita, kepada wawasan kita, semuanya kosong. Pada kedudukan kita tidak ada artinya. Ya. Tapi gantungkan itu ya kepada Tuhan saja. Ya. Berpegang pada perintah-perintahnya. Pengkhotbah 12:13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Generasi akan cepat sekali berlalu ya. Apalagi dengan adanya virus yang luar biasa ini, ada Delta, ada Omikron. Waduh, begitu banyak orang-orang yang mungkin dekat dengan kita dan sudah tidak ada lagi karena virus ini. Satu hal kita belajar ya, takut akan Dia, dekat kepada Dia. Hanya itu ilmunya satu-satunya ya. Sehingga kasih setia Tuhan itu limpah buat kehidupan kita ya. Senantiasa mendekat, bergantung hanya kepada Dia saja. Ada apapun juga dalam kehidupan ini, sudah dekat sama Dia ya. Apa katanya Tuhan Yesus ya, pasrah bongkoan sama Dia ya. Dia akan mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita belajar hal yang saya kepingin lebih fokus kepada hal ini ya. Berhubungan dengan anak cucu kita ya. Renungan ini beberapa hari yang lalu, Selasa yang lalu saya sampaikan juga kepada kaum pria, tapi dengan sesi yang tidak terlalu fokus ya. Pendengarnya sedikit ya, soalnya karena itu onsite ya. Saya berharap kali ini bisa lebih banyak yang mendengar ya dari sedang jemaat yang boleh mendengarkan ibadah tengah minggu ini ya, sehingga boleh menjadi berkat bukan buat hanya Bapak Ibu saja, tapi bagi saya sendiri yang menggali renungan firman ini mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Ternyata bahwa kasih setia Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi kita saja, tetapi juga berlaku bagi anak cucu kita ya. Generasi-generasi mendatang, anak kita, cucu kita ya. Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari berbahagia bersama Dia ya. Bukan hanya masa kecil saja ya, tapi waktu mereka menjelang dewasa, masa sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah, kita bisa melihat betapa apa yang kita berikan kepada mereka, apa yang kita wariskan kepada mereka, itu menjadikan satu kekuatan yang luar biasa bagi kehidupannya ya, untuk dekat sama Tuhan, untuk cinta sama Tuhan. Dan kita hanya melihat, wow Tuhan betapa baiknya Engkau membentuk dia, anakku, cucuku ya. Saat ini saya sedang menikmati sukacita sekali dengan cucu-cucu saya ya. Kemarin saya ajak ke mana itu ya, dekatnya Taman Safari ya. Itu ada kemarin panggung tempat kolam pancing. Anak cucu saya dua-dua saya ajak di sana. Waduh, sukacitanya luar biasa. Kalau sampai dapat ikan, waduh senengnya itu meluap ya. Dan saya berharap sukacita saya ini bukan berakhir waktu mereka dewasa menjadi anak yang katakanlah saya tidak kepingin ya, anak yang nakal, anak yang dablek, anak yang menyusahkan orang tua, enggak. Saya kepingin mereka semuanya tetap dalam didikan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah memang yang alih generasi di mana kita semua sebagai orang tua bisa mewariskan hal yang luar biasa ini kepada mereka. Dan ini memang yang harus kita wariskan, yang kita berikan kepada mereka. Ya. Sehingga alih generasi ini menjadi luar biasa. Bukan hanya kita menjadikan mereka itu cukup makan, cukup sandang, tidak. Tapi menjadikan mereka adalah pemuji-pemuji Allah. Orang-orang yang dekat sama Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Yesus sebagai andalan hidupnya. Luar biasa. Ya. Kemarin saya dengar ada satu teman, ya, sama-sama toko besi, ya. Anaknya nakal sekali, ya. Anaknya sangat tidak membanggakan orang tuanya, ya. Habis-habisan membawa harta dari orang tuanya. Ya. Dan kalau saya lihat betapa susahnya orang tua yang mempunyai anak yang seperti ini. Padahal kita tahu sebetulnya bahwa anak itu sebetulnya, ya, anak itu kalau kita lihat ayat yang ketiga tadi dikatakan,
di dalam kita baca dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 4. Mazmur 127 ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, ya, suatu upah. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Kalau kita lihat ayat yang ketiga tadi, Mazmur 127 ayat 3 sampai 4, kita tahu bahwa poin yang paling penting adalah yang harus kita mengerti bahwa anak itu adalah anugerah bagi kehidupan kita, ya. Upah untuk kita bersuka cita bersama mereka, karena mereka diberikan Tuhan kepada kehidupan rumah tangga kita, ya. Begitu banyak orang-orang yang mendambakan seorang anak, ya, dan mereka begitu kesulitan untuk mendapatkannya, ya. Tapi mengucap syukur kepada kita siapapun juga, ya. Kalaupun Bapak Ibu ada yang sama sampai saat ini belum dikaruniai anak, nanti satu ketika Tuhan akan buka jalan beri seorang anak, ya. Tapi di antara kita seberapa banyak yang sudah mempunyai anak, mempunyai cucu bahkan, ya, kita harus mempunyai satu kewajiban, kita mengerti bahwa anugerah ini harus benar-benar kita arahkan kepada Tuhan, ya. Jangan sampai seperti anaknya teman saya tadi itu, ya, yang hidupnya sangat mengecewakan papa mamanya, yang hidupnya begitu menyusahkan mereka, ya, menghabiskan banyak uang luar biasa, ya, sehingga kalau boleh dikatakan usahanya hampir setengah bangkrut karena perbuatan satu anak yang nakal ini, ya. Suatu warisan yang salah sekali, ya. Suatu warisan yang sangat mengecewakan, baik bagi dia juga bagi Tuhan sebagai sesembahan kita, ya. Kita harus mengerti bahwa anak ini memang satu anugerah yang harus kita betul-betul bukan hanya dipelihara secara fisik, tapi psikis, mental mereka juga harus dibangun di dalam Tuhan Yesus, ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, arahkan anak panah kita itu, ya. Dikatakan seperti ini kan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, ya. Sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan, sebelum mereka masuk kepada kedewasaan secara mungkin fisik mereka, ya, ataupun juga usia masih di dalam genggaman tangan kita, ya, usia-usia sekolah, usia-usia masih satu rumah dengan kita, ya. Itu masa-masa di mana kita membuat tabung-tabung panah kita ini menjadi penuh dengan wawasan kita untuk mengerti firman Tuhan, ya, dengan wawasan kita untuk lebih cinta kepada Tuhan, dan modal ini kemudian kita bagikan kepada mereka. Mereka seperti anak panah di dalam genggaman tangan kita, ya. Mau kita arahkan kemana panah itu, ya. Sebetulnya itu juga ada peranan besar dari kehidupan kita untuk mengarahkannya sebagai orang tua. Jangan dibiarkan saja, sudah sak karep-karepmu nak, kau mau berbuat apa aja, ya. Seperti ada lagu namanya Kue Sera-Sera itu, ya. Seorang mama yang ditanya sama anaknya, ya, "Ma, aku besok mau jadi apa?" Mamanya bingung mau jawab apa. Kemudian dia bilang, "Sudahlah, terserah, nanti jadi apa, terserah kamulah." Duh, gimana cara orang tua bisa mengarahkan anak yang pas kalau jawaban orang tua yang seperti ini? Jadi-jadinya lah, jadi apapun juga, nanti kan jalan-jalan sendiri. Enggak bisa begitu, ya. Kita punya patokan firman Tuhan. Kita punya wawasan di mana Alkitab itu menjadi pegangan kita. Dan itu adalah sumber didikan yang luar biasa, sumber segalanya, sumber wawasan ada di dalam Alkitab yang kita baca. Alkitab yang diberi Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita tok, enggak. Tapi juga untuk menata kehidupan ini, menata keluarga kita, menata anak-anak kita, menata cucu kita ke arah yang lebih baik, ya. Puji Tuhan. Arahkan anak panah itu pada tempat yang pas, tempat yang tepat, ya. Dan itu akan menjadikan kita, masa depan kita akan lebih penuh lagi dengan kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita, ya. Ada survei di Amerika, ada 2 keluarga, ya. Satu keluarga pendeta, namanya Jonathan Edward, ya. Dia lahir tahun sekitar 1700-an,
1703 ya. Kemudian dilihat dia mempunyai anak, cucu, cicit begitu ya. Mungkin yang sampai ke-9 mungkin namanya Gedebok Bosok. Ada lagi apa? Kalau di istilah Jawa itu banyak macam-macam. Sampai urutan yang ke apa ya, kalau di Jogja itu ada bahasa Jawa itu sampai urutan ke-19 atau ke-20 itu ada namanya satu-satu. Saya yang ingat yang agak menarik, urutan ke-9 itu setelah anak, cucu, cicit, canggah, buyut, cicit, canggah begitu ya. Kemudian terus sampai urutan ke-9 namanya Debok Bosok. Nah, sampai turunan yang ke sana ya, itu dilihat ada 1000 keturunan dari namanya seorang pendeta yang dekat Tuhan ini, Jonathan Edward ya. Dan ternyata waktu dilihat didikan dia itu sangat tidak mengecewakan ya. Kepada anak-anaknya dididik secara luar biasa ya. Banyak dari anak-anaknya yang jadi senator, jadi wakil presiden ya. Satu jadi istrinya presiden Amerika Serikat ya. Jadi pengacara, jadi misionaris, jadi gembala sidang, jadi pendeta, jadi penulis, jadi macam-macam hal-hal yang baik-baik ya, yang tidak membebani negara sama sekali, bahkan memberikan banyak sumbangan untuk negara Amerika Serikat. Anaknya Jonathan Edwards. Luar biasa. Ada lagi satu keluarga yang namanya McJack. Ini dia seorang pemabuk, ateis dan macam-macam begitu ya. Itu akhirnya hampir sama dengan Jonathan Edwards. Kemudian dilihat keturunannya ya. Dia seorang pemabuk yang ateis, sudahlah, terserah anakmu, anak-anak kita mau jadi apa terserah ya. Aku hidup untuk diriku sendiri ya. Semuanya tak buat aku yang senang aja ya. Yang untuk anak-anak silakan mau jadi apa monggo aja. Kita tahu dari cerita survei ini, dia menemukan 500 anak keturunan dari McJack ini, baik anak, cucu, buyut dan sebagainya ya. Itu jadi pengemis ya. Masuk penjara ya. Pembunuh, pemabuk, sangat menyusahkan negara ya. Membebani negara ya. Bukan hanya negara susah dengan hal ini, tapi juga sebagai orang tua pasti sangat susah kalau kita punya anak yang seperti ini. Apalagi Tuhan Yesus pencipta kita. Dia berikan kehidupan ini untuk semua makhluk ya. Dan makhluk manusia yang paling mulia di antara semua makhluk ini dengan satu tujuan apa? Untuk memuliakan, menyenangkan, menyanjung, memuji nama Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Arahkan anak-anak kita kepada sasaran yang pas ya. Kita tahu bahwa dia anugerah Allah yang kita harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai lepas kendali karena dia ya. Saya juga punya anak ya, punya anak 2, punya cucu 3 ya. Kemarin saya dapat lagi 1 cucu keponakan, 4 cucu keponakan, dengan 1 cucu keponakan saya baru lahir kemarin ya. Wah, seneng ya. Tapi kadang-kadang juga ya namanya anak ya, namanya kadang-kadang mencekno, kadang-kadang mangkelno, tapi tidak apa-apa, itulah kehidupan ya. Ada satu lagi yang namanya, satu tokoh yang namanya James Hudson Taylor ya. Itu adalah misionaris Cina ya. Saya banyak cerita sore hari ini sebab memang untuk kasih aplikasi yang pas buat bagaimana sih kalau kita mengarahkan mereka kepada hal-hal yang dekat sama Tuhan, apa yang mereka dapat ya. Hal-hal yang luar biasa mereka dapat ya. James Hudson Taylor ini adalah misionaris di Cina. Waktu dia menginjil di Cina, dia selalu pakai jubah Cina gitu ya, sehingga dia bisa lebih diterima di sana ya. Itu sampai hari ini ya. Dia masuk di Cina tahun 1853 ya. Sampai hari ini dia mempunyai yayasan namanya Overseas Missionary Fellowship ya. Overseas Missionary Fellowship. Dan OMF ini ada di Indonesia ya. Ini saya tahu direkam dan saya tahu ini memang ada di Indonesia ya. Dan keturunan dari James Hudson Taylor ini ya, sampai keturunan ketiga atau keempat itu ya, yang saya tahu, saya baca di Google itu ya, itu masih menjadi salah satu pimpinan utama dari yayasan ini ya.
Yayasan Pekabaran Injil yang bukan hanya menjangkau China saja, tapi juga menjangkau Asia dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Luar biasa. Seorang papa yang mendidik anaknya dan sukses seperti ini luar biasa. Apakah mereka itu karena duit? Enggak. Apakah mereka membekali anak-anak mereka dengan kekayaan? Tidak juga. Ya. Tapi begitu membanggakan kehidupan mereka, memuliakan Allah, menyenangkan manusia juga menyenangkan Allah. Puji nama Tuhan. Saya kepingin, ya, Bapak Ibu pasti kepingin, ya, didik anak-anak kita untuk mengarahkan pada sasaran yang pas, ya. Sasaran yang benar-benar menjadikan mereka mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam iman mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Yang terakhir, yang ketiga, ya, kalau kita sudah tahu bahwa anak itu merupakan satu anugerah, kemudian kita tahu juga kita harus mengarahkan mereka sebagai anak panah yang pas pada arah sasaran mereka, kehidupan ini untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan yang ketiga yang lebih luar biasa adalah kasih mereka, ya, dengan sungguh-sungguh, dan yang penting garis bawah, tanpa syarat. Ya. Kasih mereka tanpa syarat. Tidak usah berharap kalau kita punya anak, kemudian kita berharap seperti ini. Kadang-kadang memang di Asia ini jujur aja juga di Indonesia banyak kejadian. Besok aku kepingin dua anak, kalau besok gede tak gadang-gadang bisa tak gandoli. Ya. Aku bisa berharap sama dia. Ya. Besok kalau mereka mapan aku bisa gandol sama mereka. Ya. Keuangan kita lebih ringan dan sebagainya. Jangan punya obsesi yang seperti itu, tidak baik. Ya. Sudah, kalau mereka memang itu merupakan satu anugerah bagi kehidupan kita, kita didik, kita arahkan kepada Tuhan. Sudah, jangan menggantungkan kehidupan sama mereka, sama sekali jangan. Ya. Hiduplah, didik mereka dekat sama Tuhan. Dan kemudian kalau kita sudah mulai usia tua, melihat mereka bertumbuh dengan keluarga mereka masing-masing, dan mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan luar biasa, kita tidak usah minta. Tapi sebagai anak yang baik, dia tidak akan diam saja, Bapak Ibu. Pastilah namanya kita orang tua yang juga baik bagi mereka. Semuanya akan nempel buat kehidupan kita. Semuanya juga akan menjadi hujan berkat buat kehidupan kita. Tapi jangan sekali kita punya berharap besok tak kadang-kadang konjo nak yo tak sandani awakmu. Jangan begitu. Ya tidak boleh, tidak baik. Ya. Kasih mereka, ya, tanpa syarat. Ya. Apapun yang terjadi, meskipun mereka mungkin di mata kita sangat bencekno kadang-kadang, ya, sangat muangkelno hati kadang-kadang. Ya namanya anak kan seperti itu. Ya. Kita sudah mendidik mereka baik-baik, tapi kadang-kadang waduh kata-katanya agak menyakitkan hati dan sebagainya. Sudah, Tuhan ajarkan kita kasih mereka dengan sungguh-sungguh tanpa syarat. Ya. Lukas 15:20 dikatakan seperti ini. Lukas 15:20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Ya. Ini kan ceritanya anak yang terhilang itu kan. Anak yang benar-benar ini bukan hanya kurang ajar, tapi ini anak-anak yang tidak tahu aturan, ya. Sangat bocengli orang Chinese bilang, ya. Tidak tahu aturan, kurang ajar, kurang adat, sudahlah, rusak sekali. Ya. Masa papanya masih hidup dia minta warisan? Tidak ada di Israel yang kayak gitu. Ya. Tidak boleh. Ya. Itu haram. Mungkin dengan dengan agama seperti yang dikatakan itu haram. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi anak bungsu ini memang sangat luar biasa betiknya, nakalnya luar biasa, dia minta harta papanya. Dan kemudian papanya namanya papa yang seperti yang saya katakan, dia punya kasih yang tanpa syarat. Jangan nak, tapi dia paksakan itu dan anaknya kalah, papanya kalah, terserahlah. Kasih harta miliknya, bagiannya dia, dan kemudian dia pergi habiskan hartanya dan habis-habisan tenanan, tidak punya apa-apa, sampai makan ampas, makan makanannya babi. Dia sadar, dia melek wawasannya. Dia berpikir, karyawannya papaku aja makan enak, pakai pakaian yang layak. Aku ini anaknya papa, ya. Tapi kehidupan kayak gini sengsaranya, ya. Sampai makan tidak punya duit sama sekali. Dia ingat dan kemudian dia kembali ke papanya. Dan ayat ini muncul, ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya
lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Benar-benar tanpa syarat. Ya. Ayah yang luar biasa. Dan itulah harusnya juga kita. Ya. Saya juga Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menikmati punya anak, punya cucu dan sebagainya. Didik mereka dekat Tuhan. Ya. Kasih mereka tanpa syarat. Kalau kita lihat ayat ini, yang lari itu bukan anaknya Bapak Ibu, tapi yang lari itu papanya lari mendapatkan dia. Ya. Dirangkul anaknya, dikasih jubah yang bagus, dipestakan, dikasih cincin jarinya. Luar biasa. Kasih yang benar-benar tanpa syarat. Dan kita tahu inilah juga Tuhan Yesus kita, ya, yang mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Apapun kejahatan kita, apapun kesalahan kita, Dia ampuni kita. Ya. Dia jadikan kita makhluk yang paling mulia, makhluk yang hidup bersama-sama dengan Dia, yang makhluk yang benar-benar penuh dengan ketidakkekalan ini. Makhluk yang benar-benar harusnya mati dalam neraka, tapi Dia angkat tinggi-tinggi kita, ya, untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan yang luar biasa. Wow, tidak ada Allah yang seperti itu, tidak ada Papa yang seperti itu, ya, kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh menguatkan saya, juga Bapak Ibu semuanya yang dengar renungan sore hari ini, untuk lebih menggugah kita, lebih mengerti posisi kita, yang menempatkan kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Mungkin bahkan ada beberapa yang lebih sepuh dari saya menghadapi cucu-cucu yang juga mulai sudah besar. Ya, mereka yang mungkin dengan egoisnya yang luar biasa, dengan karpe dewi mungkin, ya, yang banyak bantah kepada kita. Kita perlakukan mereka dengan pas, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa itu suatu anugerah yang luar biasa. Arahkan dia sebagai anak panah yang kita punya pada sasaran yang pas untuk cinta kepada Tuhan. Ajari mereka, didik mereka untuk senantiasa dekat sama Tuhan. Ya. Juga kasih mereka, ya, tanpa apapun juga syaratnya dari pihak kita. Tidak boleh ada apa-apanya. Semuanya terserah Tuhan. Ya. Semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita didik dia untuk kemuliaan, untuk ketinggian nama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya jadi berkat kekuatan bagi saya juga Bapak Ibu yang dengar renungan sore hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Kita akan tutup renungan ini dengan sebuah doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami mengucap syukur kalau sore ini kembali Engkau boleh pertemukan kami Tuhan, meski lewat Zoom. Untuk sekali lagi kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Biarlah kami boleh mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, yakni anak-anak yang cinta kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang mengutamakan hidupnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus saja, anak-anak yang tidak pernah mengecewakan Tuhan dalam hidupnya. Masa depan mereka benar-benar ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kalau mereka ada di dalam Engkau, kami yakin Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa. Sebab Engkau begitu mengasihi kami, begitu cinta buat kehidupan kami, sehingga Engkau korbankan hidup-Mu sendiri juga untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan Yesus lawati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus kuatkan setiap insan manusia Tuhan dalam bangsa Indonesia yang kami kasih ini Bapak. Apapun dalam problem kehidupannya Tuhan Yesus, Engkau beri wawasan buat pimpinan-pimpinan kami Tuhan, dari Pak Jokowi sampai pimpinan yang paling rendah, Pak RT, Pak RW kami. Tuhan lindungi, Tuhan beri wawasan yang pas untuk mengarahkan bangsa Indonesia ini menjadi demi hari semakin baik. Semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan.
saat-saat ini kalau kami bangsa Indonesia dilanda dengan satu virus yang luar biasa, Tuhan Yesus tolong kami, beri kami kesehatan yang prima, sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati gelombang ini. Dan kami berharap hanya kepadamu-lah kami menggantungkan kehidupan ini Bapa. Hanya kepadamu-lah kami memohon kesembuhan. Hanya kepadamu-lah kami memohon kesehatan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Apapun yang jadi problem kehidupan dari setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, khususnya di gereja kami yang kami kasih GBS Mojo Agung ini Tuhan Yesus, Engkau tetap lawati setiap kami. Engkau yang bukakan setiap masalah kami Tuhan. Engkau yang beri kekuatan buat setiap kami dalam masalah-masalah kehidupan kami. Engkau jamakan kehidupan kami Tuhan dalam setiap sakit penyakit kami. Engkaulah Allah sesembahan kami, Engkaulah Allah kekuatan kami. Kami hanya berharap kepada satu nama yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan.